Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dan juri dan yang terhormat Bapak Ibu guru pendamping dan yang saya sayangi teman-teman LKS Provinsi Jawa Timur 2024. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdiaziz Zakaria dari SMK Negeri 4 Bojonegoro. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pemanfaatan tepung cara berkicau tanah tinamulika dalam pakan terhadap ketebalan kerabang telur ayam ras telur. Yang latar belakang saya melakukan penelitian tersebut karena Bojonegoro termasuk salah satu ekspor dari berkicau sebesar 1,3 juta USD menurut data Dinas Perdagangan Bojonegoro pada tahun 2020. Namun, cangkang berkicau jadi salah satu bagian yang belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal cangkang berkicau memiliki kandungan kalsium sebesar 98,54% dan C 0,45% menurut Hermanto dan kawan-kawan pada 2021. Salah satu penunjang keberhasilan peternakan ayam ras telur yaitu dilihat dari kualitas pakan. Selain energi dan protein, kandungan mineral juga harus diperhatikan dalam pakan. Defisiensi suatu mineral memang jarang menyebabkan kematian, namun kandungan mineral berpengaruh langsung terhadap kesehatan ternak dan ketebalan kerabang telur. Oleh sebab itu, ditambahkan tepung cangkang berkicau diharapkan bisa menjadi alternatif pakan tambahan untuk meningkatkan ketebalan kerabang telur. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung cangkang berkicau tahan tinamulika terhadap ketebalan kerabang telur ayam ras petelur. Dan manfaat dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui pengaruh pemberian tepung cangkang berkicau tahan tinamulika sebagai alternatif pakan sumber kalsium pada ayam ras petelur. Ada pula tinjauan pustaka berkicau sebagai potensi lokal Bojonegoro. Bojonegoro termasuk salah satu pengekspor dari berkicau sebesar 1,3 juta USD pada tahun 2020. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena berkicau adalah hewan yang memiliki banyak manfaat dari mulai daging hingga lendirnya. Dagingnya biasa dimanfaatkan sebagai sumber olahan dan lendirnya biasa dimanfaatkan sebagai obat alternatif. Namun ada salah satu bagian yang belum dimanfaatkan secara optimal, yaitu cangkang berkicau. Kondisi cangkang berkicau di Bojonegoro sangatlah melimpah karena cangkang berkicau merupakan sisa limbah produksi dari berkicau itu sendiri. Padahal cangkang berkicau memiliki kandungan mineral yang cukup bagus, ada kalsium 98,54%, besi 0,45%, SR 0,55%, molybdenum 0,24%, dan glutatium 0,21% sesuai dengan pernyataan Nasika dan kawan-kawan pada tahun 2020. Kandungan mineral tersebut bisa dimanfaatkan dalam peternakan sebagai bahan pakan tambahan ayam petelur. Peternakan ayam petelur adalah ayam betina yang dipelihara dengan produksi utamanya adalah telur. Peternakan ayam petelur juga berperan penting dalam lingkungan masyarakat sebagai suplai protein hewani. Dan peternakan ayam petelur juga bertujuan untuk mencari keuntungan seoptimal mungkin dan mengembangkan pakan yang cukup untuk meningkatkan populasi, produksi, serta produktivitas ayam petelur. Ketebalan kerabang telur ayam ras petelur. Salah satu indikator kualitas telur yaitu dilihat dari ketebalan kerabang telur. Tebal kerabang sangat dipengaruhi oleh kalsium dan fosfor. Kalsium yang tinggi dalam pakan juga akan meningkatkan kerabang telur yang tebal dan berat kerabang telur sesuai dengan pernyataan Tony dan kawan-kawan pada tahun 2019. Dan menurut Henry, kalsium merupakan komponen utama untuk menyusun pada bagian paling stabil dari kerabang telur. Dan materi dan metode menggunakan 30 ekor ayam telur jenis Straenica berumur 100 minggu dibagi tiga perlakuan. Setiap perlakuan menggunakan 10 ekor ayam P0, P1 dan P2. P0 10 ekor ayam diberi pakan basal tanpa penambahan tepung cangkang berkicau. P1 10 ekor ayam diberi pakan basal ditambah tepung cangkang berkicau 2% dari pakan. P2 10 ekor ayam diberi pakan basal ditambah 5% tepung cangkang berkicau dari pakan.
Penelitian tersebut berlangsung pada bulan Februari 2024 dan berlangsung selama 14 hari. Metode dan penelitian menggunakan metode penelitian lapang dengan data lapang yang mendukung, dan beberapa variabel yang diamati yaitu konsumsi langsung, berat telur, berat kerabat telur, dan ketebalan kerabat telur yang datanya selalu diukur setiap hari selama penelitian berlangsung. Dan berikut ada proses pembuatan tepung tangan bericot. Yang pertama, membersihkan bericot. Setelah dihancurkan pertama membersihkan bericot. Setelah dibersihkan, dihancurkan secara manual. Setelah dihancurkan, di oven pada suhu 300 derajat Celcius selama 5 jam. Bisa juga dilakukan dijemur pada panas matahari. Setelah di oven bisa digiling dan disaring. Setelah itu dikemas dan dibeler seperti ini bentuknya. Dan poin hasil dan pembahasan, poin pertama yang diamati yaitu konsumsi langsung. Pada konsumsi langsung P1 dan P2 tidak menunjukkan perbedaan yang cukup nyata, namun cenderung meningkat pada perlakuan P1 dan P2 walaupun perbedaannya hanya sedikit. Dan poin kedua ada berat telur. Pada P1 dan P2 berat telur meningkat daripada P0. Hal tersebut terjadi karena pada P1 dan P2 ditambahkan tepung tangan bericot yang mengandung kalsium 98,50% dan sesuai dengan pernyataan Anissa dan Katra pada tahun 2020, semakin tinggi kandungan kalsium yang terdiri dalam pakan, semakin tinggi pula bobot maupun kerabat telur. Poin ketiga adalah berat kerabat telur. Pada tabel tersebut dengan P0, P1 dan P2 menunjukkan peningkatan berat kerabat telur pada P1 dan P2. Hal itu bisa terjadi karena itu tadi kandungan kalsium yang terdiri dalam tepung tangan bericot. Dan menurut Aziz dan Katra pada tahun 2020, semakin tebal kulit telur, maka berat kerabat telur juga akan mempunyai nilai yang meningkat. Poin keempat adalah ketebalan kerabat telur. Pada grafik tersebut menunjukkan adanya peningkatan pada P1 dan P2 yang diberi tepung tangan bericot yang mengandung kalsium tinggi. Hal ini dikarenakan mengapa P1 dan P2 bisa meningkat. Hal ini dikarenakan penyerapan kalsium di usus halus. Ketika kalsium diserap baik di usus halus, maka berat dan tebal kulit yang didapat mengalami peningkatan sesuai dengan pernyataan Aziz dan kawan-kawan pada tahun 2020. Dan Herni dan kawan 2020 mengatakan kalsium dalam kerabat telur merupakan bahan yang mendasari kerakuan ataupun kekuatan dari kerabat telur. Dan kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu pemberian tepung tangan bericot dalam langsung dapat meningkatkan berat telur, berat kerabat telur, dan tebal kerabat telur pada pemberian 2% dan 5%. Dan saran dari kami perlu adanya penelitian lanjutan penggunaan tepung tangan bericot dalam pakan petelur dengan cara pemberian yang berbeda sehingga dapat menentukan efektivitas penggunaannya. Dan sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu dan juri, kami persilakan. Oke, terima kasih. Oke, Abi. Di Bojonegoro tadi kamu bilang penghasil termasuk salah satu provinsi penghasil bekicot ya? Iya. Bojonegoro ya. Tapi orang Bojonegoro sendiri mengkonsumsi nggak ya? Itu kan ekspor. Tapi orang Bojonegoro sendiri mengkonsumsi nggak ya dalam bentuk sate apa gitu? Banyak, bahkan juga diperjualbelikan. Ada sate bekicot, juga ada oseng bekicot juga ada. Oh, di sana gitu ya. Mereka jual di sini ya. Belum pernah saya makan bekicot. Kayak sampai nonton juga ya. Itu kamu coba data itu diekspor kemana itu? Kebanyakan diekspor di Prancis, tapi tidak tahu di masa apa. Tapi kebanyakan diekspor di negara-negara Eropa seperti Prancis, Jerman, dan lain-lain. Oke, tapi berarti ada pusat besar di sana. Besar gitu. Terus itu kulitnya, cangkangnya selama ini dibuang gitu aja sudah. Caranya dibuang sehingga diterima. Oleh sebab itu kami manfaatkan untuk
membuat alternatif pakan tambahan karena jamu hijau tidak sama sekali tidak dimanfaatkan oleh perusahaan tersebut. Nggak dikirim ke pabrik pakan ternak itu barangkali sebelumnya sebelum Tidak ada. pabrik itu tidak. Oke. Terus di lempraknya gitu aja ya, sebelumnya. Tangannya itu ya, Ya. banyak dia, ekspornya banyak sekali itu. Sampai berapa itu? US 1 juta berapa triliun itu. Ini sampai dia hebat. Kemudian oke kedua, itu dapatnya dari mana? Aku tanya sekarang, gitu. Dari sawah apa dari mana? Di pabrik itu sepengetahuan kamu. Pengetahuan saya setiap malam itu ada orang-orang yang mencari bricot, setelah itu disetorkan ke pabrik tersebut. Sawah berarti. Ya, Tidak ada yang ternak intensif gitu, diternakan bricotnya kalau dari sawah. untuk di sana saya belum pernah melihat orang yang membudidaya bricot. Oke, berikutnya kamu mau penelitian. Tadi ayam umurnya berapa? Ayam peneliti umurnya 100 minggu. Wah, berarti 100 minggu lainnya 20, 50. Kamu beda sendiri. Kamu 100 minggu untuk penelitian. Kok masih dipelihara di babnya Arifah Bojonegoro atau di mana ini? Di Arifam, Tuban. Arifah, Arifam. Arifah Tuban. Tetangga dari SMK Masuk, iya. tetangga. Masih dipelihara 100 minggu ya? Masih. Oke, 100 minggu dipelihara. Kamu sempat ngamati nggak? Kamu 100 minggu itu apa namanya? Pecahnya sehari berapa persen? Kamu tanya, Mas, 100 minggu itu dipelihara kan tiap bulan pasti ada telur bunceng istilahnya, kemudian telur yang besar, telur bagus. Berapa persen itu? Tanya berapa? Untuk bertanya tidak, saya masukkan ke data dan juga tidak dikasih tahu sama pemiliknya apa. Ya. Itu sudah banyak pecahnya itu pasti. Terus kemudian oke, 100 minggu. Terus kenapa 100 minggu? Apa karena adanya ayat itu, karena farm itulah satu-satunya farm yang dekat dengan sekolahmu atau apa kok 100 minggu? Karena jika menggunakan ayam yang masih berumur 30 atau berapa minggu yang masih usia-usia produktifnya itu pembandingannya tuh gimana ya, diberi tepung cara bucat ini tidak menunjukkan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata gitu Pak. Karena kan tanpa diberi tepung cara bucat pada ayam umur 30 hingga beberapa minggu itu telur yang dihasilkan itu juga sudah maksimal tanpa pemberian tepung cara bucat. Oh iya, 30, 70. 30 masih bagus-bagusnya. Maksudnya 70, 75 itu atau memang karena adanya hanya itu menurut kamu? Mungkin terpaksa deh, nggak lakukan gitu ya. Oh gitu. Belum yakin ya, belum ya. Belum. Oke, sebenarnya berapa? Oh 30 jumlahnya. Terus hasil penelitianmu ini titiknya, terus lanjut. Ini apa? Berat mosok umur 1 berarti sekitar itu yang nggak masuk akal dari tadi. Istrinya apa toh? Kamu sempat tanya nggak istrinya ayam? Isa, Highland, Lokman, apa ya? Ini sabrol. Isa bro. Kok malah mengecil? 57 itu benar ya ini? Benar nggak? Kamu lihat sendiri. Saya tidak sendiri di farm tersebut. Oh, 7 ya? Mau 100 itu dalam 70, 72, 73. Nggak ada itu. Kamu timbangmu error baik. Semua begitu. Ini satu yang saya agak susah untuk menerimanya. Sungguh, kayak apapun, kecuali jangan penyakit TB, EDS, ya sudah recovery oke. Tapi kalau normal nggak ada masalah, umur 100 mesti di atas 65 paling enak itu sudah. 100 masalahnya kok. Ya, kamu itu harus berapa tipis. Kalau banyak, ini yang saya katanya agak susah menerima satu ini. Lanjut data 2. Berat gerakan total berapa? Nah, ini saya nggak terlalu lama di sini. Berapa berarti PO 7,56. Apa bisa mana? Yang P2. Yang kedua, yang paling tepung bucat 5%. 5% ya. Itu tuh kalau ditambahkan gitu aja ya. Ya. Pakan, terutama tambahkan gitu aja juga. Terus ketiga, Gerakan telur. sebenarnya ingin saya harapkan itu lulusannya berapa, batasnya kayak mana waktu kamu lomba itu kan dulu C, serta macam-macam itu bisa dari situ ya, dari
Iya. Antisipasi itu punya ini putih apa masih brown seperti apa gitu. Nanti dilengkapi. Boleh kalau paling nanti tapi dilengkapi lagi katanya. Ya. Pucuknya berapa nanti ya? Atau pusat itu umurnya berapa nanti? Saya kira itu dulu Bu Heri, terima kasih. Ini semakin tua umur ayam itu biasanya kan saatnya Iya. yang kabarnya gimana? Semakin tebal apakah semakin menipis? Semakin tebal atau semakin tua umur ayam? Tebal kabarnya. Semakin tua semakin menipis. Semakin tua semakin menipis. Iya. Kalau tidak bagi Problem. masalah. Iya. Oke. Di sini di kandungan mineralnya ada XNA. SR strontium. Itu saya masih kurang mengerti.